sore teman-teman aku semua. Aku doakan yang lagi berjuang melawan asam lambung, anxiety dan psikosomatik, semoga menghasilkan perjuangan yang positif ya, sehingga bisa pulih total. Dan semua teman-teman aku dimanapun berada, aku doakan dilancarkan dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Teman-teman aku, untuk yang baru pertama kali nyaksiin video aku, kita salam kenal ya. Aku Siti Rija. Teman-teman, aku sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian yang sudah mendukung channel aku. Nah, untuk yang baru pertama kali menyaksikan video aku dan yang belum menekan tombol subscribe-nya seperti di sini, aku mohon ya tekan tombol subscribe-nya agar aku selalu bisa menginspirasi, memotivasi dan mengedukasi, sehingga saudara aku dan teman-teman aku dimanapun berada bisa tersugesti dengan pengalaman-pengalaman aku sembuh dari asam lambung, anxiety dan psikosomatik karena ulah si Aurel. Aurel itu adalah atasi ulah dan ragam esofagus ke lambung. Nah, teman-teman aku sangat senang sekali apabila bisa terus memberikan inspirasi, memberikan motivasi, sehingga saudara aku dan teman aku dimanapun berada tersugesti, ya kan? Nah, teman-teman aku, untuk sembuh dari asam lambung ini sebenarnya sangat-sangat mudah. Kenapa sangat mudah? Iya, karena penyakit asam lambung ini adalah penyakit rumahan. Ya, garis bawahi rumahannya. Bukan berarti dengan di rumah kita bisa sembuh. Tidak ya. Nah, untuk sembuh tentu dibarengi dengan usaha, ikhtiar, doa dan penuh kesabaran, ya kan? Sehingga datangnya asam lambung ini bisa menambah kesabaran kita, ya kan? Jadi kalau akunya sendiri mensiasati asam lambung, anxiety dan psikosomatik ini, ya seperti ilmu sabar. Yang dulunya aku tuh nggak ada sabarnya, semenjak terkena dari asam lambung, anxiety dan psikosomatis ini, mudah-mudahan lebih sabar lagi. Kenapa? Karena untuk mengatasi anxiety harus sabarlah obatnya, harus sabarlah perbanyak. Sebenarnya sabar itu apa sih? Kok kemana-mana disebut-sebut orang sabar. Sabar, bukan wak sabar ya, maaf ya, bukan. Sabar itu adalah ilmu yang tiada batas, ya kan? Ikhlas, tidak menuntut, rela, sukarela, menghambakan, ya itu dia sabar. Nah, kata orang Kak, sabar itu ada batasnya. Aku tidak setuju dengan itu ya. Kalau sabar itu berbatas, berarti dia bukan sabar saudara aku, berarti dia sabir ya, ya kan? Kurangi bahwasanya kata-kata mutiara itu sabar itu punya batas. Tidak ya, sabar itu tidak berbatas. Jikalau dia berbatas, maka dia bukan sabar. Bisa jadi sih sabir, bisa jadi sih sabur, bisa jadi sih sabar, bisa jadi sih sabor ya. Jadi kalau yang tidak punya batas namanya sabar, ya kan? Nah, teman-teman aku, untuk yang lagi berjuang melawan asam lambung, belajar ilmu sabar ya. Gimana caranya belajar ilmu sabar?
Yuk, tonton terus video aku sampai habis ya, jangan di skip. Nah, sabar itu segala sesuatu hal yang dilakukan dengan hati yang ikhlas, ya. Seperti surah Al-Ikhlas, ya. Untuk yang muslim pasti tahu surah Al-Ikhlas, ya. Ada 4 ayat, ya kan? Surah Al-Ikhlas. Nah, di dalamnya ada nggak kata sabar? Tidak ada kan? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah tepat meminta. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Menyetara dengannya, artinya tidak ada yang setara, ya. Dia lebih dari segalanya, dia maha dari segalanya. Jadi di dalam surah Al-Ikhlas itu tadi nggak ada kan saudara aku bacaan sabar, nggak ada kan? Nah, seperti itulah ilmu sabar, ya kan? Seperti ikhlas itulah ilmu sabar. Contohnya lagi, kamu sudah berbuat baik sama orang. Nah, dia minta tolong, kamu tolong suatu hari. Minta tolong lagi, kamu tolong lagi. Keesokan hari dia minta tolong lagi, kamu tolong lagi. Nah, mungkin urutan ke-20 dia minta tolong sama kamu. Tapi dengan qadarullah dia tidak bisa menolong kamu, padahal kamu sudah selalu menolong dia. Nah, jangan sakit hati. Kenapa? Orang yang asam lambung, anxiety, psikosomatik dilarang untuk sakit hati, dilarang untuk tidak sabar, dilarang untuk berprasangka buruk. Jadi sebenarnya dengan datangnya asam lambung, anxiety dan psikosomatik ini, sebenarnya kamu itu digolongkan oleh Allah, digolongkan oleh Tuhan. Tidak banyak orang yang terpilih untuk belajar ilmu sabar ini, saudaraku. Tidak banyak orang yang terpilih untuk belajar ilmu ikhlas ini, saudaraku. Tidak banyak orang yang terpilih untuk menjadi hambanya yang bisa lebih mendekatkan diri kepadanya, teman-teman aku. Jadi, jadikanlah segala sesuatu hal yang mendatangi kita itu, baik itu buruk, baik itu baik, jadikanlah itu hadiah yang baik. Agar apa? Kita selalu ikhlas, kita selalu lapang dada menjalaninya. Sehingga anxiety, psikosomatik, si sensasi, si asam lambung kabur, tidak berani singgah. Jadilah kita tidak disepelekan orang lagi. Tidak ada lagi kata-kata, penyakitannya itu. Tidak, saudaraku, tidak ada orang yang berani mengatakannya lagi. Wow, dia semakin sabar ya. Wow, semakin enak melihat dia ya. Karena dia makin sabar bawaannya. Wah, dengan adanya penyakit itu kok dia makin ikhlas ya menyikapi suatu keadaan. Nah, bahkan akan datang hal-hal positif mendatangi kamu apabila kamu memandang segala sesuatu hal itu dari pikiran positif, ya. Jadi apabila kamu dengar kabar negatif, berita buruk, anggap saja itu iklan seperti di video aku sebelumnya ya. Anggap saja itu iklan, anggap saja itu hiburan, agar kita merasa terhibur, bukan merasa tersinggung. Nah, jadi saudara aku, itulah pola aku menerapkan ilmu sabar. Itulah pengalaman aku, saudaraku, menerapkan ilmu sabar. Nah, bagaimana cara saudara dan teman aku menerapkan ilmu sabar? Isi kolom komentar aku ya, agar kita bisa saling sharing. Dan
Jangan lupa meringankan tangannya untuk mendukung channel aku. Oh ya, bagaimana caranya? Klik subscribe di sini dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Untuk yang sudah mendukung, aku ucapkan terima kasih ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya dengan hal yang berlipat ganda. Amin ya Rabbal Alamin. Aku rasa cukup sampai di sini dulu ya saudara dan teman aku dimanapun berada. Aku akhiri. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.